Ini mulai aja ya. Nggak ada PPT-nya, Ning, ini? Oh ya, kok hilang? Ada belum? Guys, ini kok PPT-nya hilang? Gue udah. Nadia. Udah ada, Nung. Bentar lagi muter. Di gua belum ada. Bentar. Belum ada. Nah, baru ada. Sumpah di gua nggak ada. Oh, nah udah ada. Ini mulai aja ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Ira Sofia, dan ketiga teman saya yang bernama Muhammad Rifki, Ramanda Trilaksana, dan Yola Liangi Iwangga. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengolahan data instrumen secara manual dan digital. Next. Pengertian pengolahan data. Pengolahan data merupakan sebuah proses manipulasi data untuk menjadi sebuah informasi. Sedangkan informasi merupakan hasil dari pemrosesan data tertentu yang bermakna serta dapat digunakan untuk mengambil keputusan suatu perusahaan. Pengolahan data terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu 1. Pencarian data, 2. Pengumpulan data, 3. Pemeliharaan data, 4. Pemeriksaan data, 5. Pembandingan data, 6. Pemilihan data, 7. Peringkasan data, 8. Penggunaan data. Data tersebut dapat diolah secara baik, secara manual maupun otomatis untuk menemukan pola dan menggali informasi yang terdapat pada kumpulan data. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi pengolahan data. Tujuan dari pengolahan data adalah bertujuan untuk memproses dan data mentah menggunakan komputer untuk mendapatkan output yang diinginkan. Output yang diperoleh secara melakukan pengolahan data disajikan dalam berbagai format seperti 1. Angka, 2. Format string, 3. Format alfabet, 4. Format alfanumerik, 5. Bentuk grafik seperti diagram, peta, dan lain sebagainya. B. Fungsi. Terdapat beberapa fungsi pengolahan data antara lain pelaksanaan proses aritmatika dengan logis atau untuk data, penyimpanan pemroses pengolahan data, pengambil program input data dapat digunakan sewaktu-waktu, meminimalisir tenaga manusia dikarenakan pekerjaan dapat dikerjakan secara otomatis oleh mesin dan komputer, dan terakhir mendapatkan hasil yang lebih akurat. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Metode pengolahan data. Secara umum, metode pengolahan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengolahan data secara manual atau manual data processing, dan pengolahan data secara elektronik atau electronical data processing. Yang pertama, penjelasan tentang pengolahan data secara manual atau manual data processing. Pengolahan data secara manual umumnya dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak. Pengolahan data secara manual biasanya memerlukan waktu yang sangat lama karena meneliti satu persatu dari setiap observasi. Dalam metode ini, semua proses pengumpulan data, pemfilteran, penyortiran, penghitungan, dan operasi logika lainnya dilakukan dengan campur tangan manusia tanpa menggunakan perangkat elektronik. Metode pengolahan ini dapat kita jumpai pada pemilihan umum yang telah dilaksanakan
untuk mengetahui jumlah pemilih menurut jenis partai di masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS. Maka setiap suara yang masuk harus dihitung. Dalam hal ini, objek yang diteliti adalah masing-masing individu pemilih yang mencoblos tanda gambar tertentu. Untuk mendapatkan informasi berupa jumlah pemilih partai tertentu, panitia pemungutan suara biasanya menghitung dan membuat tally mark pada masing-masing tanda gambar partai sesuai dengan tanda gambar yang dipilih di pemungutan suara. Contoh lain tentang metode pengolahan data secara manual yaitu contoh toko buku kecil yang masih melakukan pencatatan harian manual dengan bantuan kertas invoice khusus serta pena dan buku untuk mencatat berapa banyak buku yang berhasil dijual. Selanjutnya, pengolahan data secara elektronik atau electronic data processing. Pengolahan data secara elektronik merupakan pengolahan data terbaru dan tercepat karena pengolahan data elektronik diproses dengan teknologi modern menggunakan perangkat lunak untuk memproses data dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan instruksi. Dengan menggunakan metode ini dapat mengatasi apabila terjadi peningkatan data yang sangat besar dengan mudah dan memberikan hasil yang 100% benar. Jika data yang diinput sudah benar dan sesuai, sehingga memakan waktu relatif sedikit dan lebih efisien. Next, Nad. Nad. Nad, slide-nya diganti. Udah. Yang SPSS kan? Ya, sebelumnya ada pengertian statistical product service and solution atau SPSS merupakan software pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif yang cukup tinggi. SPSS juga memiliki sistem manajemen data dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga lebih mudah untuk cara dioperasikannya. SPSS awalnya adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika di ilmu sosial. Versi pertama dari SPSS ini dirilis pada tahun 1968. Namun lama-kelamaan SPSS menjadi salah satu software yang banyak digunakan baik oleh ilmu sosial maupun eksakta yang mempunyai keunggulan tersendiri dibanding program-program lainnya seperti SAS, Minitab, Sistat, dan sebagainya. Keunggulan SPSS adalah karena di samping menyediakan alat-alat analisis yang lebih lengkap dibandingkan program komputer yang lain, juga memiliki kemampuan besar untuk menampung dan mengolah data yang besar, sehingga SPSS menjadi salah satu pilihan software yang wajib dikuasai bagi para peneliti. Mengapa SPSS menjadi salah satu software statistik yang direkomendasikan? SPSS merupakan pilihan yang lebih efektif untuk melakukan analisis data yang mendalam dibandingkan dengan program aplikasi spreadsheet lainnya. Berikut merupakan beberapa alasan SPSS menjadi program yang direkomendasikan. Yang pertama itu ada variasi grafik yang lebih banyak. SPSS membantu dalam memahami data karena bisa dengan cepat memberikan deskriptif dan frekuensi data. SPSS lebih unggul daripada program spreadsheet lainnya karena memiliki lebih banyak variasi grafik. Yang kedua, eksplorasi data simpel. Dengan SPSS, kita tidak akan khawatir bila mengubah data sebab tidak perlu menjalankan dan memformat ulang tabel. Dengan menggunakan tabel pivot multidimensional, SPSS membuat eksplorasi data semakin mudah dilakukan. Yang ketiga, mengubah data
lebih mudah. Mengolah data lebih mudah, SPSS membuat analisis data dari spreadsheet, database, dan file yang strukturnya kompleks menjadi mudah. Hal ini menghindari kita dari resiko data yang terubah secara tak sengaja sewaktu melakukan analisis. Yang keempat, mampu bekerja dengan volume data yang lebih besar. Tak perlu khawatir jika program spreadsheet-mu tidak mampu bekerja dengan database yang sangat besar. SPSS dapat menganalisis seluruh data dari yang berukuran kecil hingga besar tanpa risiko. Cara mengolah data kuesioner dengan SPSS. Yang pertama ada setting variabel, kedua input data, ketiga pemetaan responden, keempat pemetaan jawaban responden, ketiga compute variabel, keenam menguji kualitas data, ketujuh uji regres, ke-8 melakukan regres, ke-9 untuk uji asumsi klasik. Demikian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ya, silakan. mengapa SPSS banyak digunakan sebagai aplikasi pengolahan data di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih, Olivia. Pertanyaan dicatat dulu ya. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Silakan, Nadia. Nama saya Nadia Alvini Fitria, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan pengolahan data menggunakan SPSS? Terima kasih. Nadia, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Aku yang tanya. Silakan, Siva. Izin bertanya, saya Sifat Ananda. Izin bertanya, sejak kapan SPSS itu ada atau lebih dikenalnya itu sejak kapan? Terima kasih. Terima kasih, Siva. Ya baik, buat pertanyaannya dijawab lewat Word ya. Oke. Halo. Ya. Oke. Lewat Word. Terima Ya kasih. baik. Dari kelompok 9, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.